Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, Ibu Bapak hebat. Saya Karni Dwi Irmaningsih, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif yang telah saya lakukan di SMP Nasima. Dalam kegiatan aksi nyata di SMP Nasima, saya melakukan diseminasi berbagi praktik baik budaya positif di SMP Nasima. Dalam aksi nyata tersebut dihadiri kepala sekolah, wakil kepala sekolah, para guru, dan tenaga kependidikan di SMP Nasima. Berikut video diseminasi berbagi praktik baik budaya positif di SMP Nasima. Wali kelas, guru mata pelajaran, tenaga kependidikan yang memang setiap harinya serat sekali dengan pembinaan peserta didik. Oke. Termasuk nanti jalan-jalan lagi ke rapor pendidikan SMP Nasima. Saya menemukan bahwa iklim keamanan dan inklusivitas kita juga cukup turun, meskipun tidak drastis seperti di bagian pembelajaran. Oke. Namun ini warning bagi kita semuanya. Anak-anak ketika mengisi asesmen nasional mengatakan bahwa iklim di Nasima keamanannya turun. Nah, turunnya bagaimana dan terkait dengan pengelolaan, salah satu upayanya akan disampaikan oleh Bu Irma, dan beliau ini guru mata pelajaran Bahasa Indonesia, calon guru penggerak yang nanti insya Allah menjadi fasilitator bagi teman-teman, menggerakkan teman-teman dan membudayakan teman-teman untuk menjadi benar-benar guru gitu. Dan kepada Bu Irma kami silakan. Baik, terima kasih Ibu Yudina Triharyanti yang sudah memberikan kesempatan saya untuk berbagi praktik baik budaya positif di sekolah, yaitu di SMP Nasima. Mohon izin Bapak Ibu, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu Bapak dalam forum diskusi ini. Insya Allah membawa kebaikan untuk kita bersama. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan hal berbagi praktik baik budaya positif di sekolah. Ini juga sekaligus menjadi bentuk aksi nyata kami di program pendidikan guru penggerak. Saya di sini sebagai calon guru penggerak Angkatan 9 di Kota Semarang. Nah, Ibu Bapak, hari ini yang akan kita pelajari terkait dengan beberapa hal. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kemudian nanti kita lanjutkan ke pemahaman tentang disiplin positif. Kemudian kaitannya dengan motivasi perilaku manusia dan dikaitkan dengan kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, kita sebagai guru akan juga memahami tentang posisi kontrol restitusi. Dan ketika kita menjalankan suatu posisi kontrol restitusi, kita juga akan mengajak para peserta didik untuk menyusun dan menyepakati keyakinan kelas, dan terakhir praktik baik segitiga restitusi. Nah, sebelumnya terkait dengan perubahan paradigma belajar, pasti Bapak Ibu semua memiliki pengalaman-pengalaman di masa lampau yang bisa jadi saat ini masih tertanam kuat dalam benak dan pikiran Bapak Ibu semua. Nah, kita akan melakukan praktik sederhana yang berkaitan dengan bagaimana kita menggenggam tangan kita. Silakan Ibu Bapak semua praktik secara berpasangan ya. Mungkin Bu Dina sama Bu Linda, terus Bu Lis sama Bu Isni, Bu Wahyu dengan Bu Dina, Pak Oci harusnya dengan Pak Daya, tapi kemana beliau? Nah, kasih tugas. Ya, oke. Silakan Ibu Bapak mungkin bisa meniru gerakan tangan yang pertama, tipe 1, tipe 2 atau tipe 3. Tipe 1 seperti ini, tipe 2 seperti ini, tipe 3 jempolnya masuk seperti ini. Nah, silakan saling berpasangan, salah satu menggenggam, salah satu berusaha untuk membuka genggaman tangan lawan pasangannya. Silakan. Silakan berusaha untuk tetap menggenggam, jangan sampai lawannya itu berhasil membuka. Ya. Silakan. Dalam hal ini kita belajar
untuk mencari tahu siapa yang memegang kendali atau kontrol dalam kepalan tangan ibu bapak semua. Yuk. Adakah yang berhasil? Adakah yang tidak berhasil? Berhasil? Tidak berhasil? Berhasil? Iya, ini main apa ya dia? Aku berhasil. Berhasil, Bu Dina berhasil. Nah, nanti bisa bergantian di kesempatan lain. Peti. Yang berhasil, yang berhasil siapa? Bu Dina. Ya, Miss Wahyu menggenggam tangannya kuat atau tidak tadi? Ya. Iya. Kalau tadi berhasil, Bu. Sekarang Akhirnya aku iya, gantian. Oke. Baik, berhasil nggak ya? berhasil. Nggak berhasil, Miss Wahyu. Karena niat Bu Dina untuk tetap menggenggam tangannya kuat sekali sehingga Miss Wahyu tidak berhasil. Nah, Ibu Bapak, berhasil atau tidaknya Ibu Bapak membuka kepalan tangan temannya, itu siapa yang membuat kontrolnya? Yang membuat kontrolnya, yang menggenggam. Iya, betul ya. Nah, berarti kita sebagai diri sendiri menjadi sebagai makhluk individu, kita yang menentukan kontrol kita melakukan sesuatu hal atau tidak, atau membuka paradigma kita atau tidak, itu bergantung dari diri kita. Meskipun banyak sekali ilmu atau asupan yang masuk ke dalam diri kita, tetapi ketika kita tidak membuka diri, maka akan mental, ya. Jadi semuanya bergantung dari pilihan kita. Nah, kali ini saya mengajak Ibu Bapak untuk belajar tentang budaya positif di sekolah. Semuanya berkenan Ibu Bapak? Alhamdulillah. Nah, berkaitan dengan itu, satu waktu dulu kita mengenal tentang teori stimulus respon. Nah, kemudian disusul dengan adanya teori kontrol. Nah, kita akan mengupas berkaitan dengan beberapa miskonsepsi, meluruskan hal-hal yang mungkin selama ini yang ada di diri kita dalam satu pemahaman tertentu dalam lingkungan sekolah kita. Ilusi yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, di sini bayangan kita selama ini mungkin guru selama ini itu harus bisa melakukan kontrol terhadap murid. Nah, sebenarnya itu bisa jadi ilusi semata pikiran kita bahwa kita mampu mengontrol murid. Sebenarnya yang mengontrol murid adalah diri mereka sendiri. Kemudian ilusi bahwa semua kekuatan positif, efektif dan bermanfaat. Bisa jadi iya, tetapi hanya dalam jangka waktu yang pendek. Dalam jangka waktu yang panjang, penguatan positif yang efektif itu bisa jadi dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang bisa jadi di masa mendatang akan kurang efektif. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, itu mungkin yang kita pahami semacam itu, tetapi ternyata justru itu akan membuat diri peserta didik itu merasa seorang yang gagal karena mereka terus-terusan merasa bersalah tanpa menemukan perbaikan-perbaikan yang menjadikan dia percaya diri kembali. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, karena kita merasa punya pengalaman banyak, punya pengetahuan yang lebih dari mereka, kita berhak untuk memaksa para peserta didik untuk melakukan sesuatu. Padahal sebenarnya tidak demikian, begitu. Nah, paradigma-paradigma itu yang kita akan gali dan kita refleksikan dalam kegiatan hari ini. Nah, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol, ini diolah atau diciptakan oleh Stephen R. Covey dalam bukunya Principle Centered Leadership tahun 91 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Dalam hal ini perilaku kita sebagai guru. Nah, namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia yang kita hadapi saat ini, yaitu peserta didik sebagai manusia, ya.
kemudian ubahlah paradigma kita, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang satu realitas. Nah, di sini ada contoh-contoh terkait dengan bedanya stimulus respon dan teori kontrol. Ini beberapa di antaranya, bahwa kalau di stimulus respon itu mengatakan bahwa realitas atau kebutuhan kita sama. Sedangkan di teori kontrol mengatakan bahwa realitas atau kebutuhan kita berbeda. Bapak Ibu meyakini yang mana? Yang berbeda. Yang berbeda, benar ya? Dan para peserta didik kita itu juga memiliki kebutuhan dan karakteristik yang berbeda-beda. Hal ini juga sejalan dengan pembelajaran berdiferensiasi dalam kurikulum Merdeka. Nah, kemudian di contoh yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, punya cara pandang yang berbeda-beda. Bisa jadi hal yang sesuatu kita anggap benar, di mata peserta didik salah bagi mereka, gitu. Nah, contoh-contohnya banyak sekali Bu Bapak, nanti kita bisa pelajari bersama di lain kesempatan karena keterbatasan waktu hari ini. File ini akan saya sharing ke Bapak Ibu semuanya, nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Kemudian dasar kita di standar pendidikan nasional, saya bacakan Ibu Bapak, bahwa lingkungan yang positif sangat diperlukan agar pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran yang berpihak pada murid sebagaimana tertuang dalam standar proses pada standar nasional pendidikan pasal 12, yaitu pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 20d diselenggarakan dalam suasana belajar yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Nah, hal yang kita garis bawahi di sini banyak hal yang menyenangkan begitu ya, interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang. Nah, untuk menciptakan lingkungan budaya di sekolah yang semacam itu, maka kita perlu membiasakan atau menumbuhkan budaya positif di sekolah kita. Nah, kira-kira budaya positif yang ada di sekolah kita sudah mulai tumbuh atau sudah tumbuh dengan maksimal atau kurang tumbuh Ibu Bapak menurut pandangan Bapak Ibu selama ini? Bagaimana? Sudah mulai saya tumbuh? Sudah tumbuh. Walaupun mungkin belum ideal. Ya, Sudah perlu dirawat terus-menerus ya Pak ya. Dan dirawatnya secara berkelanjutan. Jadi tidak hanya untuk saat ini, tetapi masa depan dan seterusnya. Dalam budaya positif, salah satunya di dalamnya ada yang namanya disiplin. Mari kita maknai bersama disiplin yang sebenarnya itu seperti apa. Dalam budaya kita, makna kata disiplin ini sebenarnya dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ada mungkin yang berpikiran seperti itu. Kalau anak disiplin itu biasanya anaknya patuh, anaknya tertib, semacam itu ya Ibu Bapak ya. Nah, coba kita gali lagi makna disiplin dalam hal ini. Nah, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan karena bisa jadi peraturan yang kita taati sebagai bentuk kedisiplinan kita sebenarnya sebagai suatu hal yang memaksa kita, membuat kita tidak nyaman. Nah, bagaimana agar disiplin itu membuat semua warga sekolah menjadi nyaman berdasarkan keyakinan mereka? Nah, nanti akan kita bahas di disiplin positif. Kemudian kata disiplin juga dihubungkan dengan hukuman. Jadi kalau anak tidak disiplin, biasanya kita kasih hukuman. Hukumannya bermacam-macam bergantung dengan apa yang mereka lakukan. Padahal itu sungguh berbeda. Nah, karena belajar tentang disiplin positif ini tidak harus dengan memberi hukuman. Bahkan hukuman itu bisa jadi salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Berarti ada alternatif-alternatif lain yang bisa kita lakukan, tidak melakukan hukuman, tetapi ada budaya yang akan kita tumbuhkan. Nah, budaya apa itu? Budaya disiplin positif. Nah, tujuannya apa? Kita menumbuhkan budaya positif melalui disiplin positif di sekolah. Nah, untuk menjadikan diri peserta didik ini menjadi seseorang yang mereka inginkan dengan
tentunya berdasarkan pada keyakinan-keyakinan yang mereka yakini itu sebagai nilai-nilai kebijakan yang universal. Nah, tugas kita adalah membimbing mereka, mengarahkan mereka pada satu keyakinan-keyakinan yang baik. Nah, keyakinan atau kebijakan universal ini sangat banyak contohnya di lingkungan kita. Kita meyakini bahwa di profil pelajar Pancasila yang ada 5 profil itu, kita yakini sebagai kebijakan universal yang kita semua sama-sama mengiyakan bahwa nilai yang ada di dalam profil pelajar Pancasila itu semuanya baik. Betul Bapak Ibu? Ya. Itu bisa dijadikan sebagai acuan nilai-nilai kebajikan universal yang bisa kita terapkan kepada peserta didik. Kemudian kita juga punya core value sekolah Nasima, ya, nilai-nilai Nasima Yes ya yang ada di sekolah Nasima itu juga bisa kita jadikan pijakan nilai-nilai kebajikan universal yang kita yakini bersama-sama itu baik. Nah, dasar itulah yang akan membimbing kita bersama untuk menumbuhkan budaya disiplin positif dalam diri murid. Jadi ketika murid itu dalam suatu kelas melakukan satu aktif bekerja sama misalnya ya, nilai dalam sekolah Nasima, mereka tidak berkeinginan mereka aktif itu untuk mendapatkan pujian, untuk mendapatkan nilai dari guru, untuk mendapatkan pandangan yang positif dari guru. Tetapi itu secara sadar mereka lakukan bahwa mereka ketika aktif itu akan membawa diri mereka pada satu pencapaian yang baru, satu pencapaian yang lebih dari teman-teman lainnya yang kurang aktif. Nah, tentu penanaman semacam itu yang akan kita lakukan nantinya. Karena itu juga ketika mereka sadar, mereka punya motivasi intrinsik yang itu akan berdampak pada jangka panjang. Kalau aktif bekerja sama misalnya itu berdasarkan permintaan kita, nah bisa jadi hanya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya gitu ya, bisa jadi seperti itu. Oke. Nah, perilaku-perilaku peserta didik yang menggambarkan satu bentuk kepatuhan atau kedisiplinan atau satu hal yang baik bisa didasari dengan oleh 3 motivasi perilaku. Nah, kita mengenal di sini ada motivasi perilaku manusia itu dikelompokkan menjadi 3. Peserta didik kita yang berperilaku baik bisa jadi motivasinya adalah menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Mereka datang ke sekolah tepat waktu, bisa jadi karena mereka tidak ingin dihukum karena terlambat. Ya, kemudian bisa jadi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Saya misalnya peserta didik melakukan satu hal yang baik, misalnya apa ya? Mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, bisa jadi untuk mendapatkan satu penghargaan dari guru. Misalnya guru menerapkan siapa yang mengumpulkan tugas tepat waktu mendapat bintang 5 gitu misalnya. Nah, itu sebenarnya memancing peserta didik untuk mengerjakan tugas tepat waktu, tetapi motivasinya bukan dari dalam diri, tetapi motivasinya berasal dari guru atau eksternal. Nah, yang akan kita tumbuhkan ke dalam diri peserta didik yang nomor 3 itu Bapak, yaitu mereka melakukan satu hal yang baik karena ingin menjadi orang yang mereka inginkan. Pasti kita yakini semua peserta didik itu di masa depan nanti akan memiliki karakter yang baik, menjadi orang yang baik dan menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, oke. Selanjutnya terkait dengan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ini sebenarnya ada contoh-contoh, kita ambil satu saja. Kalau kita menerapkan hukuman, itu kita berarti menerapkan sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Misalnya ketika anak tidak mengerjakan tugas, kita menyuruh mereka lari ke lapangan sebanyak 10 kali. Nah, itu bisa jadi hal yang menyakitkan bagi peserta didik. Kita nggak tahu kondisi masing-masing peserta didik seperti apa. Ketika kita menyuruh mereka lari, itu hal yang menyakitkan. Kemudian bedanya dengan konsekuensi, sesuatu harus terjadi karena biasanya ada kesepakatan di awal. Kalau kamu tidak mengerjakan tugas, maka konsekuensinya ini.
Nah, itu. Nah, bedanya dengan restitusi merupakan pilihan. Kalau kamu tidak mengerjakan tugas, kamu memilih, kamu mengerjakan tugas dengan hal yang kamu peroleh seperti ini, dengan kamu yang mengerjakan tugas hal yang kamu peroleh seperti ini. Mereka diberikan pilihan. Jika mereka punya keyakinan baik yang ada pada diri mereka bahwa mereka akan punya manfaat ketika mengerjakan tugas dengan baik, pengetahuan mereka bertambah, sikap mereka juga akan terbangun, terbentuk. Nah, mereka akan memilih mengerjakan tugas berdasarkan motivasi intrinsik yang mereka miliki dan mereka yakini. Itu contoh-contohnya banyak, konsep-konsepnya nanti bisa kita baca masing-masing. Oke, ini. Nah, sekarang kita bicara tentang hukuman. Ini ada satu skenario atau satu kasus. Saya bacakan. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, perilaku guru semacam itu menurut ibu bapak bagaimana? Not good, ya. Tidak sesuai. Oke. Ada lagi ibu bapak? Ya. Apa kira-kira bayangan kita, perasaan si peserta didik itu bagaimana? Malu luar biasa, ya. Pasti setiap peserta didik tidak ingin diperlakukan seperti itu, tidak ingin dipermalukan di depan teman-temannya. Harga diri mereka akan secara otomatis turun. Nah, jangan sampai itu terjadi pada kelas-kelas kita, ibu bapak. Nah, itu contoh hukuman yang diberikan guru ketika melihat peserta didik tidak mengikuti pembelajaran yang semestinya. Nah, kita menghindari hukuman kalau bisa mungkin tidak ada gitu ya. Nah, kemudian kita bicara ke penghargaan. Jadi di motivasi perilaku yang kedua, bisa jadi peserta didik melakukan satu hal yang baik karena ingin mendapatkan penghargaan. Ya. Nah, dalam seperti yang dikutip dari Alficon, Paris by Reward, dalam bukunya judulnya Paris by Reward ya, berdasarkan wawancara ASCD Annual Conference di tahun 95 mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Ternyata tidak hanya hukuman saja, tetapi penghargaan ternyata juga punya potensi untuk menghancurkan potensi yang ada pada peserta didik. Menurut Kons, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Kons selanjutnya juga mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberi penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Seperti apa itu? Dampak dari penghargaan kalau kita refleksikan selama ini kita pernah memberikan penghargaan kepada murid. Sebenarnya penghargaan juga bagus ketika diberikan pada waktu yang tepat, gitu ya. Nah, kira-kira apa sih dampak penghargaan berdasarkan analisis PON tadi ya? Yang pertama, pengaruhnya dalam jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya mungkin siswa bersemangat ketika belajar, ketika kita memberikan penghargaan. Jangka panjangnya mungkin bisa jadi siswa itu mengingat memorinya, oh guru itu dulu kalau di kelas suka ngasih penghargaan bintang 5, coklat, pensil, buku dan sebagainya. Tuh. Nah, penghargaan itu dinilai tidak efektif ya, karena mungkin bersifat jangka pendek tadi ya. Kemudian penghargaan merusak hubungan, karena bisa jadi si guru A itu suka ngasih penghargaan loh, masa ibu nggak ngasih penghargaan. Nah, guru yang dikatakan seperti itu kan jadi bagaimana ya?
jadi tersinggung begitu ya. Nah, itu bisa jadi merusak hubungan antara guru dan murid. Itu ya. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Ya, dalam hal ini kita menilai seseorang sepertinya dia bagus, ternyata motivasinya untuk mendapatkan ini. Jadi pandangan orang kurang tepat tentang apa yang dia lakukan. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Ini double ya yang komentarnya. Penghargaan mematikan kreativitas ya. Bisa jadi tanpa kita memberikan penghargaan, murid itu bisa secara leluasa untuk melakukan hal yang dia minati. Tetapi karena kita memberikan suatu penghargaan di satu hal, maka konsentrasi murid ini akan fokus pada yang akan kita berikan penghargaan. Nah, untuk potensi-potensi lain akan mati atau rusak, gitu ya istilahnya. Kemudian penghargaan itu menghukum dalam artian yang seperti saya katakan tadi, menghukum dalam artian kreativitas mereka tidak berkembang, kemudian motivasi intrinsik mereka tidak muncul dan sebagainya. Itu ya. Ternyata saya juga baru menyadari bahwa ternyata dampak dari penghargaan itu tidak selalu baik ya. Bergantung bagaimana kita memberikan penghargaan. Jika kita memberikan penghargaan dengan dalam waktu yang tepat, di waktu yang tepat, bisa jadi itu akan berefek baik. Tetapi ketika waktunya tidak tepat, maka bisa jadi hal-hal dampak-dampak semacam ini akan muncul pada diri peserta didik. Begitu. Nah, sekarang yang alternatif ketiga dari motivasi perilaku manusia, yaitu kita kasih alternatif atau solusi, yaitu menerapkan restitusi. Nah, restitusi ini adalah suatu pembentukan kondisi peserta didik ketika menghadapi satu masalah atau kasus. Kita menciptakan peserta didik itu bisa menemukan solusi, bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, dan bisa mengambil keputusan yang tepat untuk perbaikan dari kasus yang dihadapinya. Nah, restitusi ini poin-poin penting yang bisa saya tuliskan di sini, bahwa restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Karena kita mengarahkan peserta didik untuk menemukan penyelesaian masalah, untuk menemukan tindakan apa yang akan dilakukannya berikutnya. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan, kemudian restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Kemudian restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri. Apa sih yang dibutuhkan peserta didik sebenarnya? Ingin diakui kah? Atau ingin kebebasan dalam memilih? Atau ingin dirinya itu diterima oleh orang lain dan sebagainya. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nanti ada ya, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian restitusi ini adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, jadi pembentukan karakter yang nanti akan berdampak jangka panjang. Kemudian restitusi akan menguatkan karakter. Restitusi fokus pada solusi, kemudian restitusi akan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Oke. Nah, sebelum kita menerapkan restitusi, biasanya kita akan menyepakati di dalam kelas itu yang namanya keyakinan kelas. Kenapa tidak peraturan kelas saja? Biasanya kita di dalam kelas ada peraturan kelas ya. Nah, peraturan kelas atau mungkin di keluarga juga ada peraturannya. Nah, ini berbeda dengan keyakinan kelas ya. Karena keyakinan kelas ini fokus pada kebutuhan dalam kelompok itu, apa yang akan diyakini sebagai nilai kebijakan universal. Apa yang mereka akan lakukan berdasarkan motivasi intrinsik tadi. Nah, ini juga berdasarkan kebutuhan dasar manusia yang mana ada 5. Nah, kita sebagai manusia itu punya kebutuhan dasar, disadari atau tidak, ya, kita punya kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup, ya, kita bekerja, mencari nafkah, ya. Kemudian kita butuh makanan, kita butuh rumah, tempat tinggal. Nah, itu untuk bertahan hidup. Ini berkaitan dengan materi ya. Kemudian kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, ya.
sesama manusia pastinya kan kita butuh disayangi, dihargai, dihormati, ya diterima dalam suatu kelompok. Kita nggak akan bisa bertahan hidup ketika kita tidak diterima di kelompok manapun. Kita merasa terkucilkan, ya itu jangan sampai terjadi. Kemudian kebutuhan atas penguasaan atau pengakuan dan kemampuan. Biasanya kita akan berupaya untuk menampilkan diri kita, profil diri kita, mengaktualisasikan diri kita dalam suatu kegiatan-kegiatan yang positif, bergabung dalam komunitas atau kelompok. Kemudian kita juga punya kebutuhan dasar untuk memilih atau kebebasan untuk memilih baik atau memilih buruk, memilih A, memilih B, memilih C, memilih D, dan seterusnya. Ya, itu kebutuhan dasar kita. Dan yang terakhir adalah kebutuhan akan kesenangan. Nah, kebutuhan untuk merasakan bagaimana sih bagiannya memiliki A, memiliki B, memiliki C, gitu. Nah, kemudian ini nanti akan kita kaitkan dengan bagaimana kita mengambil posisi kontrol dan sebagai seorang guru dalam penanganan peserta didik. Nah, ketika kita memahami kebutuhan dasar peserta didik yang pasti sama-sama memiliki 5 kebutuhan dasar tadi, pasti kita akan secara respect kepada mereka, memberikan penghargaan, penghormatan kepada mereka, dan bagaimana posisi kita yang ideal sebagai guru agar peserta didik kita itu juga mendapatkan kebutuhannya sesuai dengan karakter masing-masing peserta didik. Nah, di sini dalam teori kontrol Dr. William Glasser berkesimpulan ada 5 posisi kontrol. Posisi kontrol sebagai penghukum, guru sebagai penghukum, kemudian guru sebagai pembuat rasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, atau guru sebagai manajer. Seperti apa contoh-contohnya? Misalnya, guru sebagai penghukum, biasanya contoh dalam kalimat ya, patuhi aturan saya atau awas. Kamu akan seperti itu ya. Ini posisi dia mengambil peran sebagai penghukum. Kemudian, kamu selalu saja salah, tidak pernah benar. Ya. Kemudian selalu pasti yang selesai, selalu yang terakhir selesai. Kapan yang pertama? Kapan jadi yang pertama? Selalu terakhir. Itu ketika guru mengambil peran posisi kontrol sebagai penghukum. Kedua, pembuat rasa bersalah. Ini biasanya disampaikan dengan nada yang lembut ya. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kenapa kamu bisa berbuat seperti itu? Itu murid akan merasa bersalah dan karakternya akan menjadi seorang yang bangga sebagai seseorang, gitu ya. Kemudian berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? 100 kali? 500? Ya. Kemudian gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Mereka akan merasa malu dan sebagainya. Kalau posisinya sebagai teman, ayo bantulah demi Bapak, ya. Tahu ya, kan kamu teman Bapak, gitu misalnya. Kemudian ayo ingat tidak bantuan Bapak yang selama ini diberikan. Kamu harus bantu Bapak. Nanti satu saat kalau kamu butuh bantuan Bapak juga akan membantu kamu. Tuh. Kemudian, ya sudah hari ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Kamu pulang aja, misalnya kayak gitu. Ya. Kemudian posisi yang kelima yaitu sebagai pemantau. Biasanya sebelumnya ada kesepakatan. Ya peraturannya apa kemarin? Kalau kamu terlambat mengerjakan tugas berarti kamu harus apa? Misalnya, apa yang telah kamu lakukan? Oh ya, jadi berarti harus bagaimana? Sanksi atau konsekuensinya apa? Maka silakan lakukan. Saya memantau di sini. Saya memantau kamu membereskan kelas sampai selesai. Nah, kemudian yang kelima sebagai manajer, kita mengajak murid untuk mengingat kembali apa yang kamu yakini sesuatu hal yang baik. Kembali ke keyakinan kelas yang disepakati bersama. Kemudian apakah kamu meyakininya itu sesuatu hal yang baik, gitu ya?
Kemudian jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Kemudian jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Terus apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, itu ya, dari kalimat-kalimatnya punya perbedaan dan pastinya akan punya efek masing-masing dari kelima posisi kontrol restitusi ini. Nah, kita sebagai guru idealnya kita mengambil posisi kontrol restitusi sebagai apa, Ibu Bapak? Manajer. Ya. Oke. Nah, berkaitan dengan itu, segitiga restitusi namanya. Jika kita menerapkan posisi kontrol sebagai seorang manajer, bagaimana penerapannya? Jadi segitiga restitusi ini adalah satu konsep menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat dari sebelumnya. Nah, langkah-langkah segitiga restitusi ini yang pertama ada menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, ketiga menanyakan keyakinan. Bagaimana praktik baik penerapan konsep segitiga restitusi ini? Saya tuangkan dalam praktik video. Silakan Bapak mencermati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karni Dwi Irmaningsih, CGP Angkatan 9 Kota Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual praktik segitiga restitusi modul 1.4 budaya positif. Yang pertama, apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat dari sebelumnya. Berikutnya, langkah segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin dia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan contoh kalimat-kalimat berikut ini. Misalnya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan membuka pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seseorang anak yang terus-menerus meremeh, tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pada kesempatan ini ada dua kasus yang saya tangani. Kasus pertama, bermain game saat kegiatan belajar mengajar. Kasus kedua, menyontek saat ujian berlangsung. Nah, inilah skenario kasus pertama. Assalamualaikum.
dia menyadari bahwa gurunya ternyata melihatnya dari belakang. Dia bermain game dengan asiknya bersama teman sebelahnya. Oke, kemudian selanjutnya guru mengajaknya untuk diskusi bersama. Kira-kira tahu nggak kenapa Irma meminta Kiran untuk membentuk Irma ini? Jadi kemarin saat pembelajaran bahasa Indonesia, kemarin ada akhirnya memang presentasi Irma berbicara dengan bermain game laptop, betul? Ini bermain game di keseharian kita memang suatu hobi atau kebenaran ya. Memang juga pernah bermain game saat di sekolah dan sebagainya. Nah, cuma Irma di sini ingin tahu kira-kira alasan Jaidan melakukan hal seperti itu saat pembelajaran kenapa? Kita merasa bosan dan kurang tertarik sama presentasi kemarin. Itu hak kita untuk merasa tertarik atau kurang tertarik sama presentasi kemarin. Tetapi dalam hal ini bisa jadi ada pihak lain yang merasa kurang nyaman ketika perilaku gurunya. Kira-kira pihak mana yang merasa kurang nyaman? Pasti akan merasa bagaimana. Nah, itu juga berkaitan dengan nilai keyakinan kelas yang sudah kita bahas kemarin ya, bahwa di sana ada nilai kelas. Nah, kira-kira dengan perilaku kita kemarin berarti kita sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Rencana yang kelima akan melakukan Oke, jadi pada skenario kasus pertama ini, si Gilang ini bermain game saat teman lain presentasi, dan itu kemudian guru mengajak mengobrol, diskusi santai begitu, tidak terlihat menakutkan begitu, dengan menggali terlebih dahulu sebenarnya berkaitan dengan alasan dia melakukan bermain game di saat presentasi teman itu. Kenapa begitu? Oke, langkah-langkah yang dilakukan kembali ke guru tadi melakukan 8 langkah-langkah segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, bahwa sebenarnya bermain game itu hal yang wajar ya. Guru juga pernah bermain game ya, apalagi peserta didik. Nah, dalam hal ini kita mengarahkan peserta didik untuk tidak merasa bersalah atas perilakunya yang bermain game saat pembelajaran. Namun di sini kita mengarahkan bahwa sebenarnya masing-masing orang itu punya kebutuhan dasar masing-masing. Dalam hal ini Gilang kan bermain game, dia kebutuhan dasarnya untuk senang ya, dan itu kita stabilkan hal itu ya. Guru mengatakan bahwa guru juga pernah bermain game di sekolah ya. Kemudian
Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Tetapi kita ajak peserta didik, ketika peserta didik bermain game saat pembelajaran itu adalah tindakan yang salah, dan murid juga memahami hal itu, sehingga sama-sama kita satu paham, satu konsep bahwa bermain game itu sebenarnya boleh, tetapi kalau bermain gamenya di pembelajaran itu yang salah, gitu ya. Nah, kemudian kita mengajak peserta didik untuk kembali ke keyakinan kelas yang disepakati sebelumnya, bahwa keyakinan kelas yang kita sepakati salah satunya adalah menghargai peserta didik lain saat berbicara di depan. Nah, ketika peserta didik itu meyakini satu sikap menghargai peserta didik lain itu adalah hal yang baik, adalah satu nilai kebajikan universal yang baik untuk dilakukan, maka peserta didik secara sadar dari dalam diri mereka, oh iya, ternyata ketika aku bermain game saat teman lain presentasi itu sesuatu yang salah, dan kemudian saya harus kembali ke keyakinan yang benar dan baik. Nanti saya akan lebih menghargai teman yang presentasi di depan. Nah, pada endingnya kita menanyakan apa yang akan kamu lakukan untuk ke depannya. Dalam hal ini kita mengatakan peserta didik untuk menemukan solusi dan secara konsisten melakukan hal yang baik yang sudah diputuskan dirinya. Nah, insya Allah ini adalah satu penanganan yang harapan kita semua berjangka panjang dampaknya, gitu ya. Nah, itu salah satu contoh konsep segitiga restitusi. Nah, ini kemarin saya juga meminta ini yang kasus kedua, menjelaskan kesalahan mereka dengan baik dan mengajak mereka untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dan menurut saya pribadi, saya senang dengan cara menangani politik seperti itu. Berikutnya, umpan balik dari rekan sejawat yang saya lalui. Yang sudah belajar dalam program juga sudah mampu menerapkan segitiga restitusi ketika menjumpai atau ada beberapa kasus pula yang melibatkan anak-anak murid. Sebagai contoh, ketika ada seorang anak dianggap melanggar peraturan, tidak langsung anak itu diproses salah satu melanggar tadi, diberikan peringatan, kemudian ditanyai apa sebabnya, mengapa demikian, sehingga pada akhirnya anak itu sendiri kan melakukan saya memperbaikinya di satu kasus yang saat ini dikelola dengan segitiga restitusi oleh Bu Irma adalah terkait integritas. Ketika anak-anak melakukan asesmen atau penilaian atau sejujurnya itu tidak menyepakati kesepakatan kelas tersebut, maka akan ada upaya dari Bapak Ibu Guru untuk menstabilkan identitas dari anak-anak tersebut. Apa yang dilakukan oleh Bu Irma, bagaimana mereka atau mendekatkan dirinya kepada anak-anak, mengucing anak-anak agar supaya anak-anak itu mampu untuk mengembalikan identitasnya sesuai dengan harapan kita semuanya. Disitulah salah satu bagian yang sangat penting ketika kita tidak memilih emosi, tidak memilih amarah, tidak memilih tidak berpihak pada peserta didik. Bagaimana anak-anak pada akhirnya memiliki kesadaran sendiri bahwa apa yang dilakukan itu memang adalah suatu hal yang salah. Yang terakhir adalah bagaimana mengetahui sebenarnya kebutuhan apa dari peserta didik berdasarkan perilaku yang sudah dilakukan oleh anak. Maka dengan upaya menggambarkan situasi yang sebenarnya bagi anak-anak, kemudian membangun kesadaran atas keyakinan atau kesepakatan kelas untuk anak-anak, menyebabkan anak-anak dengan sadar dan bahkan dalam tanda petik bahasa diurangkan untuk benar-benar kembali kepada nilai atau norma yang ada di sekolah. Apa yang dilakukan oleh Bu Irma menjadi langkah taktis kita saat ini, bagaimana mengelola anak-anak pada generasi Z saat ini yang tentunya membutuhkan pendekatan mentalitas atau emosional. Maka
segitiga restitusi ini besar harapannya sebagai upaya pendisiplinan anak-anak secara positif untuk menemukan jati diri atau kebutuhan mereka. Simpulan dari kegiatan ini yaitu konsep segitiga restitusi akan membentukkan budaya positif di lingkungan sekolah, sehingga akan menciptakan suasana aman, nyaman, dan menyenangkan bagi warga sekolah dan penguatan karakter bagi para murid. Terima kasih, saya Karni Dwi Irmaningsih, CGP Angkatan 9, Kota Semarang. Oke, itu tadi praktik baik penerapan segitiga restitusi dalam rangka menumbuhkan disiplin positif dan menciptakan lingkungan budaya positif di sekolah, sehingga harapannya dengan upaya-upaya tersebut karakter para peserta didik akan semakin kuat di dalam kelompoknya sebagai manusia, diri pribadi individu, dan kalau bisa di keluarganya juga mari bersama-sama membangun satu budaya positif baik di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Begitu Ibu Bapak, sesi berbagi dan belajar bersama berkaitan dengan konsep budaya positif yang perlu kita ciptakan di lingkungan sekolah kita SMP Nasima. Sementara itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Barangkali jika ada tanggapan, diskusi, dan sebagainya, kami silakan. Sudah. Baik, Bapak Ibu semuanya, ini juga lanjut atau feedback tanggapan. Satu saja, satu orang. Monggo Pak Dayat. Terima kasih Bu Dina dan Bu Irma. Baik, menanggapi yang disampaikan oleh Bu Irma yang sudah menyampaikan budaya positif Bu ya di sekolah. Ini tentunya sangat perlu budaya positif di sekolah, baik untuk anak-anak dan untuk guru, kemudian karyawan juga. Karena apa? Tentunya untuk agar merasa nyaman dalam segala hal, ya, baik saat pembelajaran di sekolahan maupun pembelajaran di luar, contohnya ekstra. Ya, sebagai pengalaman yang saya alami untuk budaya positif ini di luar ya, sebagai contoh ekstra, walaupun anak-anak tetap di dalam sekolah itu selalu menerapkan budaya positif, tapi kadang ada beberapa anak yang masih saya temui untuk karakter budaya positifnya itu kurang terhadap tingkah laku, baik ucapan maupun perilakunya. Nah, sehingga memang budaya positif ini perlu kita bareng-bareng, baik dari bawah maupun dari atas, sehingga bisa terjadi keselarasan untuk menjadikan budaya positif ini baik di lingkungan sekolah. Baik, terima kasih Pak Dayat. Jadi menjadi semangat kita bersama untuk menumbuhkan dan membiasakan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Baik, kiranya itu sesi berbagi praktik baik budaya positif di sekolah. Saya berterima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah berkesempatan hadir di forum diskusi ini. Semoga di kesempatan-kesempatan mendatang kita lebih banyak pengembangan ilmu-ilmu dan wawasan baik yang bisa kita terapkan di sekolah kita.
dan mohon maaf jika banyak hal kekurangan dari diri saya dalam menyampaikan sesi ini. Dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Ini sudah menjadi bagian yang sangat luar biasa, dan kita pengen kemudian ada paparan dari calon guru penggerak Bu Irma, yaitu terkait dengan budaya positif di sekolah. Ini menjadi sama kita bersama dalam menghadapi anak-anak di zaman sekarang ini, bahwa hukuman fisik, hukuman kekerasan, dan lain sebagainya sudah tidak efektif digunakan oleh kita kepada anak-anak kita. Apabila tidak ada hal yang perlu didiskusikan, maka kegiatan pada hari ini kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah aksi nyata berbagi praktik baik budaya positif di sekolah di SMP Nasimah. Pembiasaan budaya positif menjadi alternatif solusi dalam penguatan karakter peserta didik menuju profil pelajar Pancasila. Saya Karni Dwi Irmaningsih, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Semarang.